ini film yang bakalan kita kupas tuntas di Tribun News Podcast kali ini, Mems. Ini film apa ya kira-kira yang lagi viral banget? Ya, tentunya yang lagi viral-viral yang kita omongin di sini. Jadi kita akan ngomongin film Pengabdi Setan untuk yang kedua ini ya. Waduh, kira-kira Delta yang pertama udah nonton belum nih? Belum dong. Jadi ini yang kedua ini ya, sutradara Joko Anwar mengumumkan film Pengabdi Setan kedua, Communion, yang akan segera tayang pada 4 Agustus 2022. Jadi mendaur ulang sebuah kisah Pengabdi Setan tahun 1980. Nah, kalau ini aku yang nonton ini. Waduh, yang 80-an aku yang lama nonton. banget, mohon Iya maaf ya, saya belum lahir. Iya, ini aku tahu aktornya Ratu Salampesi ya. Jadi film pertama ini dibikin dengan judul yang sama dan sudah tayang di tahun 2017 kemarin. Dan dalam obrolannya bersama media, Joko Anwar menyebutkan tentang alasan kemana perginya Bapak pada musim pertama. Jadi, pokoknya semakin membuat penasaran ya. Dan inilah fakta-faktanya. Ayo, Mems. Yang pertama, misteri kepergian Bapak terungkap. Wis. Jadi sebelumnya pada film Pengabdi Setan yang tayang di tahun 2017, sosok ini membuat teka-teki kepada penonton ya Delta ya. Karena pasalnya setelah ibu meninggal dunia, bapak yang selalu bersama anak-anaknya tiba-tiba meminta izin untuk pergi ke kota. Jadi gitu ya. Namun pada Pengabdi Setan 2 yang Communion ini, Joko Anwar selaku sutradara mengaku bahwa kepergian bapak akan terjawab dan jawaban teori kepergian bapak akan semakin dekat. Bahkan untuk memperkuat argumen, potongan klip dari film pertama Pengabdi Setan 2 seolah membawa ingatan kembali tentang bapak begitu. Kalau trailernya aku udah lihat ini yang Pengabdi Setan 2. Lumayan serem ya. Jadi kayak komennya nih lagi-lagi lupa bayar listrik begitu karena redup terus gitu bawaannya. Tapi itu yang nuansa horornya di situ. Dan juga akan ada kejutan lainnya. Yang kedua ini ternyata ada karakter baru. Di mana-mana seri kedua selalu ada karakter baru kan selalu ya. ada penambahan ya pasti. Ya, dan dalam trailer yang sudah diunggah memang di media sosial, Pengabdi Setan 2 ini ada karakter baru bernama Wina. Dan sangat jelas terdengar suara perempuan yang memanggil lirih karakter baru bernama Wina di trailernya. Jadi mengangkat tema komunikasi, dalam trailer juga memperlihatkan wujud sekelompok pocong yang sedang bersujud. Astaga. Waduh, saya bayangin aja udah kayak nggak sanggup Bu, gimana nih? Oke, jadi makhluk gaib ini bahkan mengerumuni manusia yang sedang berjalan di kegelapan dengan sebuah senter di tangannya. Fix, aku gak mau nonton, aku takut pocong. Jadi bagi penonton ya yang sekiranya jomblo jangan coba-coba nonton sendirian begitu ya, karena nanti bisa-bisa terbayang sampai rumah nih ya pocong mengurumuni manusia. Oh my god. Langsung aja yang ketiga, lebih serem dari sebelumnya. Nah ini so pasti karena kehadiran sosok yang baru dan jalan cerita yang telah dipersiapkan diyakini akan lebih baik dan memenuhi ekspektasi penonton. Dalam trailernya juga terungkap ada sosok yang sudah dikubur terus memanggil ibu dan merasa kesakitan. Begitu tim film Pengabdi Setan 2 masih merahasiakan detail cerita film yang akan ditayangkan tahun ini. Begitu. Iya, lebih seram itu pasti ini ya. Bahkan mungkin ada Pengabdi Setan ketiga, keempat gitu. Ya itu kayaknya ya. Oke, untuk fakta keempatnya ini ya, Pengabdi Setan memang film yang daur ulang gitu ya Mems ya. Jadi sudah sukses atas Pengabdi Setan di tahun 2017, Joko Anwar kembali untuk Pengabdi Setan yang kedua. Nah, sempat menjadi film horor terbaik Indonesia. Pengabdi Setan ternyata adalah salah satu remake dari film yang berjudul sama yang tayang 1980 yang aku tonton, yang aku tonton itu kan yang ya. lawas banget yang lawas itu ya. banget ini. Nah, untuk sequelnya cerita akan tetap berlandaskan dari film-film sebelumnya. Yang selanjutnya syuting di rusun terbengkalai Delta. Waduh, ini kayaknya yang bikin bener-bener ini ya, kerasa horornya lebih serem ya. gitu ya. Karena aktris Tara Basro terkejut ketika pertama kali melihat lokasi syuting film Pengabdi Setan 2 Communion. Tara Basro menceritakan lokasi syuting dalam film kedua sangat berbeda jauh dengan film Pengabdi Setan pertama yang dirilis pada 2017 silam. Jadi Pengabdi Setan pertama berlatar belakang rumah pribadi, sementara di film keduanya keluarga Tara Basro diceritakan tinggal di rusun atau rumah susun. Nah, rusun tempat lokasi syuting ini konon katanya sudah terbengkalai selama 15 tahun. Aduh Bang Joko nekat banget ini.
Bang Joko Anwar nekat banget ini ya syuting di tempat begitu. Mungkin memang harus lebih kerasa gitu ya. Iya, jadi memang nekat benar-benar ini ya. dia niat banget gitu ya. Jadi oleh karena itu nih ya, Tara Basro terkejut ketika pertama kali melihat rusun yang dijadikan tempat syuting film garapan sutradara Joko Anwar itu. Gitu Delta. Oke. Tapi meski demikian nih Tara Basro juga mengaku merasakan sensasi yang beda karena kali ini ia bisa lebih banyak menemukan hal baru di rusun itu. Atau bahkan ya, Tara mengatakan di rusun tersebut banyak tempat yang bisa dieksplor. Dengan kata lain, dia mengakui rusun ini banyak setannya. Ini setan asli ini kan ya. Sementara itu Joko Anwar menjelaskan alasan ia sangat selektif dalam memilih rumah susun untuk dijadikan lokasi syuting di film garapannya kali ini, dan dia juga mengaku mencari lokasi syuting sama dengan seleksi pemain film. Hah? Maksudnya? Karena gini maksudnya mungkin ya, sehingga dia memilih lokasi yang paling kuat karakternya. Jadi dia udah milih-milih nih dari kayak pertama mungkin dia tempat ini nggak cocok, tempat ini nggak cocok, terus akhirnya ketemu nih si rusun itu, begitu mungkin maksudnya Joko Anwar. Oke, jadi mungkin karena ini embel-embelnya udah sangat horor banget, jadi mungkin lokasi syutingnya juga dibikin serius. Iya, mungkin bener-bener gitu kan. kayak ini harus bener-bener kerasa seremnya sampai ke yang nonton gitu. Jadi bukan mungkin. hanya kayak di dalam gudang terus di setting kayak apa gitu kan ya, nggak kayak bukan, gitu. bukan. Jadi Karena kan kebanyakan film Indonesia kayak gitu ya. ya, oke. Mungkin Pak Joko Anwar ini bener-bener kayak pengen bikin ini loh asli, nggak ada edit-editan yang lebay-lebay kayak film-film biasa. Itu dia yang bikin penasaran ini. Dan yang terakhir Tribuners, jadwal tayang nih ya yang udah menanti-nantikan Pengabdi Setan 2 Communion dikonfirmasi akan tayang pada 4 Agustus 2022. Silahkan dilingkari tanggalannya ya Tribuners. Di seluruh bioskop Indonesia ya tentunya. Mulai Juni 2022 ini Joko Anwar telah merilis beberapa trailer untuk film Pengabdi Setan 2 Communion. Nah itu dia, masih beberapa bulan lagi nih, nggak apa-apa, trailernya juga masih akan muncul lagi spill gitu kan ya. Dan kayak gimana nuansa horornya, tunggu aja di bulan Agustus awal begitu. Oke, cek terus informasi terkini dari Tribun Podcast ya setiap harinya di Spotify Dan YouTube channel pastinya. Kalau gitu Memes pamit undur diri. Delta juga mau goodbye. Goodbye Tribuners.